Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi Syarah Mandumah Al-Baikuni dalam Mustalah Hadits karya Syekh Ali Ibn Hasan Ar-Razihi Ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan hari ini al-ali wan nazil. Ini masalah sanad juga. Dan ini masalah sederhana saja, istilah ali nazil, sanad yang tinggi, sanad yang rendah. Iya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Qala al-ali wan nadhilu. Thumma intaqala nadhimu ila dzikril qismi salisa asyarah war rabi'a asyarah min manzumatihi wa huwa ma'rifatul ali wan nadhili. Faqala wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nadhala. Baik. Yang ke-14 dan 13 dan 14 ali wan nazil. Jadi dua ini dibahas langsung. Kemudian belum berpindah itu An-Nadhim dalam menyebutkan jenis ke-13 dan ke-14 dalam mandumanya, yaitu mengetahui sanad yang ali dan sanad yang nazil. Maka beliau berkata, kullu ma qallat rijaluhu ala. Setiap kali sedikit rawinya dalam sanad itu dibilang sanad ali. Nah, jadi bukan tinggi-tinggi, rendah-rendah, bukan. Ini jumlah rawinya. Kalau sedikit rawinya dalam sanad, namanya sanad ali. Wadidduhu dzaka alladzi qad nazal. Lawannya itulah dibilang sanad nazil. Artinya setiap kali banyak sanadnya, rawinya dalam sanad, maka ini namanya sanad nazil. Paham kan? Contoh misalnya saya bercerita ya dari Ustadz Dul langsung ke Syekh Mukbil. Lewat saya dapat Ustadz Dul, Syekh Mukbil. Ya? Aldi lewat saya, baru Ustadz Dul, baru Syekh Mukbil. Mana yang Ali? Kan begitu dah. Nah, setelah itu anggaplah saya segenerasi ini kan beda generasi begitu. Segenerasi datang lagi Nabil, dia nukil langsung dari Ustadz Dul, dari Syekh Mukbil, karena Nabil ketemu juga dengan Ustadz Dul. Dari Aldi sama Nabil, kalau saya jangan dibandingkan dia, karena harus yang semasa, segenerasinya itu. Mana sanad Ali? Nabil atau Aldi? Nabil begitu. Karena dia hilangkan satu orang. Karena dia ketemu dengan gurunya. Sama dengan kasus cerita Imam Bukhari, itu kan ketemu dengan Imam Syafi'i. Nah, kenapa tidak ada sanadnya Bukhari Imam Syafi'i? Karena dia dapatkan yang Imam Syafi'i ambil hadis, dia dapat dua orangnya. Sehingga dia hapus. Karena daripada sanadnya panjang, lebih baik sanadnya pendek. Anda bisa paham ini kan? Ini namanya masalah sanad ali dan nazil. Terus. Summa qala qauluhu waw al-waw isti'nafiyatu kullu isnadin jaa wa qad qallat bi fathatil lami musyaddadati minal qillati rijaluhu ay alwasaitul ladzi asnadul hadisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam adaduhum qalilun wal falkillatu wal kasratul aslu fihi ma istimalu fil a'dadi fahadha naw'u huwa alladhi ala sanaduhu wartafa'a biqurbihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqabiluhu wa alwaw istinafiyatu didduhu ay aksul ali wa dhaka huwa alladhi qad nadhala ay kasurat rijaluhu isnadihi ila nabi Kathura rijalu isnadihi.
kasura rijalu isnadihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadala al alifu fihi lil itlaqi. Baik. Ucapannya wau itu wau jumlah baru. Kullu yaitu isnadin ja'a, setiap sanad yang datang. Wa qallat, dan qallat di fathah lamnya yang bertasdid dari kata killah sedikit. Rijaluhu, orang-orangnya yaitu perantara. Al-wasaid, perantara-perantara. Alladina, yang asnadul hadith, menyandarkan hadith. Perantara menyandarkan hadith ilan nabi, kepada nabi, adaduhum qalil, jumlah mereka sedikit. Fal qillatu wal kathrah, banyak atau sedikit atau banyak, al asul fihi mal istimal, asal pada keduanya penggunaannya fil adat, dalam masalah jumlah. Fahadan nauhu alladhi ala sanaduh, inilah jenis yang tinggi sanatnya, wartafa'a, dan terangkat, biqurbihi minan nabi, karena dekatnya dari nabi, wa yuqabiluhu, dan lawan dari dia, wal wau istinafiyah, jumlah baru juga, didduhu ay lawannya, lawan dari yang tinggi, wadaka itulah dia, alladhi qad nazala, dia yang telah turun, yaitu kathrot rijalu isnadi, banyak rawi-rawi dalam sanatnya sampai kepada nabi, wa nazala, alif padanya lil itlaq, alif padanya itu untuk syair saja. Terus Summa qala hasilu ma dzakarahu an-nazimu al-ali ma qallat rijalu isnadihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wan nazilu aksuhu ma kasurat rijaluhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. berarti kesimpulan yang disebutkan oleh Nazim, Ali itu yang sedikit rawi dalam sanatnya sampai kepada Nabi, sementara Nazil kebalikannya, yaitu yang banyak rawinya sampai kepada Nabi. Jadi kalau banyak rawinya namanya Nazil, kalau sedikit rawinya namanya Ali. Summa qala aqulu al-ali yanqasimu ilal qismaini al-awwalu uluun mutlaqun wa huwal qurbu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi adadin qalilin binisbati li zamani man asnadal khabara qayyatuhu bi qawli binisbati li zamani man asnada khabara li'annahu ma min alin li syakhsin illa wa qad yakunu hunaka ma huwa a'la minhu lakin binisbati li zamani ghairihi. Famasalan Malikun yarwi hadisan an-Nafi'i an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yarwi al-Bukhari dzalikal hadisa bi'ainihi wala syakka binuzulin liului tabaqati Malikin alaihi. Misalu dzalika ma rawahu Malikun fi Muwatta'i an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa shaimun summa dhahikat. Baik. Kata beliau, saya katakan Ali terbagi dua ya. Ali tinggi sanad itu terbagi dua. Ada namanya ketinggian secara mutlak, yaitu dekat dari Nabi SAW dengan jumlah yang sedikit dilihat dari waktu orang yang menyandarkannya semasanya. Saya ikat ucapanku dengan dilihat dari waktu yang menyandarkannya khobar, menyandarkan hadis itu, karena ma min alin li syaksin illa wa qad yakunu hunaka man huwa a'la minhu. Tidak ada orang yang tidak ada satu orang pun yang tinggi sanatnya kecuali pasti ada yang lebih tinggi darinya. Tapi binisbati li zamani ghairihi, kalau dilihat dari waktu yang lainnya. Paham kan? Dilihat dari waktu yang lain. Beliau contohkan di sini. Contohnya Malik. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, meriwayatkan hadis dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Jadi perantaranya Malik ke Nabi itu cuma dua. Nafi, Maula Ibnu Umar, dan Ibnu Umar dari Nabi. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan hadis bi'ainihi, hadis yang sama, wala syakka binuzuli. Tidak diragukan bahwa Imam Bukhari pasti turun sanatnya. Karena beda waktu kan, beda waktu, beda masa antara Imam Bukhari dan Imam Malik. Paham kan? Beda waktunya. Ya, beda waktunya. Ya, dipahami nih Ahmad? Antum dengar sih? Alhamdulillah.
Jadi beda waktu antara Imam Bukhari dan Imam Malik. Tapi kenapa? Beliau katakan, lihat, la syakka binuzul. Nggak diragukan bahwa pasti Imam Bukhari lebih panjang sanatnya. Kenapa? Li'uluwi tabaqati Malik alaih. Karena tingkatan Malik lebih tinggi daripada dia. Jadi beda waktu. Jangan bandingkan sanatnya Bukhari dengan sanatnya Malik. Kalau mau bandingkan yang semasa, makanya saya contohkan tadi, jangan bandingkan misalnya saya dengan yang semasa. Kan begitu? Tapi bandingkan yang semasanya. Karena kalau kita cari ya pasti ada sanad yang rendah, ada sanad yang tinggi. Dilihat dari generasi yang berbeda. Kan begitu? Tapi yang kita bandingkan sekarang adalah generasi yang sama. Dalam satu generasi ini siapa yang paling tinggi sanadnya? Itu dibilang Ali Nazir. Dipahamkan? Dilihat dari satu generasi, satu tabaqah, satu tingkatannya. Iya. Contoh apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Hisham ibn Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Jadi perantaraan sedikit sekali. Dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah. Dia bilang, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'du azwajihi wa shaim. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah betul mencium sebagian istrinya dalam keadaan dia puasa? Ya, atau di sini berpernyataan ingkana sini innahu. Sungguh Nabi SAW mencium sebagian istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Kemudian Aisyah ya belum tertawa. Karena sebenarnya ada kisahnya ini. Itu Hisham ibn Urwah. Itu Urwah menukil. Ya, Urwah ini mahramnya Aisyah. Ya. Anaknya ini bertanya, dia tidak mau dekat dengan istrinya karena takut membatalkan puasanya. Maka Aisyah bilang Nabi mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Tidak masalah mencium istri dalam keadaan berpuasa. Aisyah ketawa dengan perlakuan dari Hisham ibn Urwah tadi yang tidak mau dekat dengan istrinya waktu dia berpuasa. Kan yang dilarang bukan mencium. Yang dilarang adalah berhubungan badan. Ini sanadnya Imam Malik. Sanadnya Malik dari Hisham ibn Urwah dari bapaknya itu Urwah ibn Zubair. Dari Aisyah. Nah, sanadnya Bukhari. Summa qala rawahul Bukhari qala haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Yahya an Hishamin akhbarani abi an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al hadisa. Lebih panjang. Ada lagi Muhammad bin Musanna dan Yahya, baru dapat Hisham. Sementara Malik langsung Hisham. Maka Wasanadul Bukhari nazilun an sanadi Malikin wa dzalika li'anna al-Bukhariya nazilun fi tabaqati waz-zamani an tabaqati Malikin. Cuman jadi sanadnya Bukhari di sini tentunya lebih jauh, lebih panjang daripada sanadnya Malik. Kenapa bisa? Karena Imam Bukhari itu lebih rendah tingkatannya, maksudnya zamannya. Dan daripada tingkatan Malik karena beda generasi. Terus Famin huna ta'lamu anna al-murada bil ului fi ma kana baina muta'asirina. Ini sampai situ dulu. Dari sinilah antum bisa tahu perbandingan dikatakan ini sanad ulu, ini sanad nazil itu pada yang muta'asirin, yang semasa. Jangan bandingkan yang tidak semasa. Paham kan? Harus yang segenerasi, semasa. Terus fayatayassaru li ahadihim hadisun muayyanun biwasaito qalilatin wa qarinun lahu muasirun lam yatayassar lahu dalika illa biwasaito aksara min asroihi. Baik. Dia bilang maka sehingga salah seorang dari mereka dimudahkan satu hadis tertentu dengan perantaraan sedikit, sementara korinnya, temannya, yang satu generasi dengan dia, temannya, lahu muasir, satu masa dengannya, lam yatayassar dalik. Paham kan? Ya, misalnya ada teman saya seperti itu tadi. Kita satu masa, tapi tidak bertemu dengan guru yang sama. Paham kan? Iya, ada teman saya meriwayatkan itu
lewat perantaraan orang lain baru ke guru saya. Kan begitu. Sementara saya dimudahkan untuk ketemu dengan gurunya itu teman saya. Sehingga saya tidak menukil dari gurunya teman saya, tapi langsung dari atasnya. Paham kan? Ini yang semasa. Yang semasa. Illa biwasa, lihat. Yang temannya tidak dimudahkan, yang semasa dengannya dia tidak dimudahkan untuk itu. Kecuali dengan perantaran yang banyak. Lebih banyak min asrihi daripada yang semasa dengannya. Terus Fasani yakunu nazilan wal awwalu yakunu aliyan. ini dia. Maka yang kedua itu dibilang nazil. Yang pertama dikatakan apa? Ali. Karena lebih tinggi sanatnya pada semasa. Wa dzalika mislu uluwi muslimin alal Bukhari fi ahaditsa muayyanatin. Ini contoh nyatanya. Demikian itu seperti ulunya Imam Muslim daripada Bukhari pada hadits-hadits tertentu. Jadi Imam Muslim kan sebenarnya muridnya Bukhari. Imam Muslim kan muridnya siapa? Bukhari. Cuman di hadis-hadis tertentu Imam Muslim ketemu dengan gurunya Bukhari sehingga dihapus Bukhari. Dihapus Bukhari. Bahkan Imam Muslim juga ketemu dengan gurunya Imam Bukhari. Gurunya dari gurunya. Jadi kan Imam Bukhari punya guru. Ada hadis Imam Muslim tidak riwayatkan dari Bukhari, tapi dia riwayatkan langsung dari gurunya Imam Bukhari. Tapi ada sebagian hadis Imam Muslim ketemu dengan gurunya ini dari gurunya Imam Bukhari. Paham sih? Nah, tadi kan seharusnya Imam Bukhari meriwayatkan misalnya dari Aldi. Ya kan? Aldi meriwayatkan dari Nabil. Contoh ini, contoh saja. Bukan gurunya Bukhari ini. Iya. Contoh ini. Padahal saya dan Imam Muslim ini semasa. Imam Muslim ini murid saya. Paham kan? Tapi dimudahkan Imam Muslim ketemu dengan gurunya Imam Bukhari. Jadi tidak ada, makanya dalam Sahih Muslim tidak ada dibilang haddatsana al-Bukhari. Paham kan? Tapi langsung bilang haddatsana gurunya Imam Bukhari. Terus kalau ini kan berarti sama ini. Sama-sama ini, tidak ada ulu dan nazil. Cuma qadarullah sebagian hadis Imam Muslim ketemu dengan gurunya Imam Bukhari. Gurunya. Nah, jadi kalau diriwayatkan dari guru Imam Bukhari kan pas. Namanya satu. Tidak ada ulu, nada, nazil. Tapi qadarullah dia ketemu dengan, karena panjang umurnya setelah Bukhari meninggal, Muslim masih hidup. Sehingga masih berkeliling lagi sampai dapat gurunya dari guru Imam Bukhari. Sebagian hadis, tidak semuanya. Sebagian hadis. Sehingga kadang Imam Muslim, karena dia dapat dari gurunya yang Nabil tadi itu, dikatakan Imam Muslim sana di sini apa? Ali, lebih tinggi daripada Bukhari. Anda paham ini kan? Ini masalah istilah. Karena satu generasi dimudahkan seperti itu. Terus Misaluhu, belakan contohkan sekarang. misaluhu qala al-Imam Muslimun haddatsana Ahmad bin Hanbal haddatsana Hambal, kenapa hambal? Hanbal Iya. haddatsana Mu'tamar bin Sulaiman an Kahmas an ibni Buraidah Kahmas an ibni Buraidata an abihi Buraidata bin Usaybi radhiyallahu anhu annahu qala Goza ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sitta asyarata ghazwatan wa rawahul Bukhariyu binuzuli darajatin haitsu qala haddatsana Ahmad bin Hasan haddatsana Ahmad bin Hanbal bihi. Hambal bihi. Tah, antum bisa paham ini jadinya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini langsung dari Imam Ahmad. Karena Imam Muslim ketemu langsung dengan Imam Ahmad. Paham kan? Guru dari gurunya Bukhari. Guru dari gurunya Bukhari. Sementara Imam Bukhari meriwayatkannya dari siapa? Ahmad Ibnul Hasan dari Imam Ahmad. Paham tak? Jadi Imam Muslim memotong satu guru. Itu dia tidak meriwayatkan dari Ahmad Ibnul Hasan. Tapi dia meriwayatkan langsung dari siapa? Ahmad Ibnu Hambal. Karena dia ketemu dengan gurunya Imam Bukhari. Dia ketemu dengan gurunya guru dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dipahamkan? Berarti Imam Bukhari nazil. Imam Muslim Ali. Begitu maksudnya. Terus? Qala al-Hafidz
فكأن البخاري سمعه من مسلم وذلك أنه رواه عن أحمد بواسطة Biwasito. أحمد بن حسن بينما رواه مسلم عن أحمد بن حنبل مباشرة. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, mungkin Bukhari mendengarnya dari Muslim. Bukhari sebenarnya mendengar dari muridnya. Kan tidak apa-apa. Hadis didengar dari murid. Kemudian demikian itu dia riwayatkan dari Ahmad. Dengan perantaran Ahmad Ibnul Hasan. Ahmad Ibnul Hasan. Berarti sementara Imam Muslim langsung meriwayatkan dari Ahmad Ibnu Hambal. Iya. Ini yang disebutkan. Jadi dia dengar dari gurunya. Dia dengar dari gurunya. Dia dengar dari muridnya, Muslim. Cuman dia tidak nukil dari Muslim. Dia nukil dari jalur gurunya lagi. Paham kan? Gurunya Bukhari. Itu Ahmad Ibnul Hasan. Iya. Terus? Asani ulu nisbi. Wahuwa kurbu min imamin masyhurin bisifatil ulyati. Au musannafin min musannafati. Au riwayati an syaihi taqaddamat wafatuhu. Au bitaqaddumi samai min syaihin muayyanin. Nah, ini tadi itu ulu mutlak karena dari Nabi. Jadi ulu ketinggian secara mutlak itu kalau kedekatannya dari Nabi. Sekarang ulu nisbi, tinggi berdasarkan sesuatu yang tertentu. Yaitu ini adalah dekat dari imam tertentu misalnya yang dikenal dengan sifat yang tinggi atau tulisan dari tulisan-tulisan yang meriwayatkan buku. Ya, misalnya ada seorang meriwayatkan kitab. Ya, satu sanadnya rendah, lebih panjang, satu sanadnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, atau riwayat dari syekh yang telah duluan wafatnya atau telah duluan dengarnya dari syekh yang tertentu. Ini namanya ulu nisbi. Dilihat dari guru yang ini dia lebih tinggi daripada yang murid yang lain. Qauluna masyhurin bisifatil ulyati wa dzalika mislu syukhrati bil hibli wal fikhi wad dabti kal akmash wasyu'bata kal akmash Iya. wasyu'bata wa ibnu uyainata was-sauri wa amsalihim. Perkataan kami tadi yang dikenal dengan sifat ketinggian yaitu seperti terkenal akan hafalannya, terkenal akan fikihnya, terkenal akan kuatnya, hafalannya sama seperti Al-Amash. Ini kan dianggap ini tinggi. Tinggi maksudnya nisbah, dilihat dari hafalannya. Dilihat dari hafalannya. Dari Syu'bah, Ibnu Uyainah, Tsauri, ya, itu Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan semisal dengan mereka. Terus Wa qauluna au musannafin min musannafati sawa'un kana musannafan jami'an ka muwatta'i malikin was-sahihul bukhari au juz'an minal ajza'i ka juz'in benu arafata au juz'il ansori wa nahwihima. Perkataan kami tadi atau meriwayatkan satu tulisan dari tulisan-tulisan sama saja apakah itu tulisan yang jami'an melingkup banyak perkara seperti Muwatta Malik, Sahih Bukhari, iya, atau juz'un atau tulisan bagian karena sebagian ulama hadis tidak lengkap, ya, hadis yang dia tulis tapi hanya apa? Bagian-bagian saja, bagian saja seperti juz' Ibn Arafah atau juz'ul Ansari dan semisal dari keduanya. Terus Al-fadilatu lil uluwi ma'as sihhati duna ghairihi. Laqad asna ahlul ilmi qadiman alal uluwi. Keutamaan itu untuk ulu bersamaan dengan sahih bukan selainnya. Jadi kalau ulu tapi dhaif tidak dipuji. Yang utama itu dia sanadnya pendek terus sahih. Itu yang utama. Sanadnya pendek terus sahih. Telah dipuji oleh ahlul ilmi dari dulu, iya, akan iya baiknya kalau sanadnya kurang tapi sahih. Terus Qala al-Imam Ahmadu talabul isnadil ali sunnatun amman salafa lianna ashaba Abdillahi
kanu yarhaluna min kufati ilal minal kufati ilal madinati fayata'allamuna min umara wa yasma'una minhu akhrajahu khatibu. Baik. Masya Allah. Berkata Imam Ahmad, mencari sanad yang tinggi itu sunnah dari orang-orang terdahulu. Karena para muridnya Abdullah bin Mas'ud, mereka melakukan rihlah dari negeri Kufah, Irak, ke Madinah. Sehingga mereka belajar langsung dari Umar dan mendengar darinya. Paham tak? Artinya kan yang lebih tinggi Umar, kan lebih tinggi Umar daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi muridnya Umar itu melakukan rihlah. Muridnya Ibnu Mas'ud melakukan rihlah ke mana? Ke Umar. Karena Umar lebih tinggi kedudukannya daripada siapa? Ibnu Mas'ud. Ini sunnah. Sunnah itu. Misalnya antum di rumah bahasa Arab. Ya, sunnah antum pergi rihlah ke Yaman. Begitu maksudnya. Paham kan? Contohnya begitu. Karena antum ke Yaman lebih tinggi daripada di rumah bahasa Arab. Dipahami ini kan? Karena di rumah bahasa Arab kita ambil dari Yaman. Begitu maksudnya. Antum bisa paham ini? Karena jadi melakukan rihlah, perjalanan belajar itu, walaupun sudah ada di tempat kita, tapi kalau kita adalah murid dari guru, lebih baik langsung lagi ke gurunya murid. Ke gurunya guru. Paham kan? Dipahami ini? Nah itu dia. Terus? Wahadal fadlu ma'as subuti sanadi amma ma'adha'fi sanadi fala yurfa'u bihi ra'san. Keutamaan ini kalau sanatnya sahih. Adapun kalau doib sanatnya tidak perlu diangkat kepala. Karena doib tidak diambil. Qala Abdullah bin Mubarak bu'dul isnadi ahabbu ilayya idza kanu thiqatin li'annahu qad thiqatin li'annahum qad tarabbasu bihi wa hadisu ba'inul isnadi sahihun khairun min qaribil isnadi sakim. Berkata Abdullah bin Mubarak, jauhnya sanad itu lebih saya suka jika mereka terpercaya. Karena mereka qatarabbasu bih. Mereka telah mengambil hal itu dengan baik. Wa hadits baitul isnad, hadits yang jauh panjang sanadnya, sahih, lebih bagus daripada dekat pendek sanadnya tapi dhaif. Paham kan? Ini kata Ibnu Mubarak. Terus wan nazilu huwa diddul ali bihasabi ma mado tafsiluhu fayuqalu nazilun nuzulan mutlaqan wa alin uluwan nisbiyan. Baik. Nazil lawan dari ali sesuai dengan apa yang telah lewat rinciannya. Dikatakan nazil nuzulan mutlaqan, alin uluwan nisbiyan, sama. Al hukmu alal ali wan nazili huwa khati'un liqawa. Kenapa? Khati'un. Iya. Huwa khati'un. Nanti ada istilahnya itu ya. Di istilah mustalah hadis juga ada begitu. Iya, ganti titik, ganti huruf. Nanti ada istilahnya. Ya, karena ada kadang hadis orang ganti titik, ganti huruf. Al-hayyatus sauda syifaun likulida. Asalnya hadis sahihnya al-habbatus sauda syifaun likulida. Biji hitam maksudnya siapa itu? Habat sauda. Itu obat dari setiap penyakit. Di sana ada musahhaf. Salah titik. Dia baca al-hayyatus sauda, ular hitam. Obat untuk setiap penyakit. Akhirnya dia lagi sakit, dia carilah ular hitam. Dia cari, akhirnya dia dipitok oleh ular hitam, mati. Ini penyakit jadinya. Paham tak? Ada seperti itu nanti. Ada istilahnya. Ya salah baca huruf, salah baca ini. Hati-hati ahli hadis. Terus? Huwa khadi'un liqawaidil qabuli waraddil ma'lumati faqad yakunu makbulan waqad yakunu mardudan wa innama dzakarahu min lataifil isnadi. Hukum sanad ali dan nazil. Ya dia khadi'un, tunduk untuk kaidah diterimanya atau ditolaknya yang sudah dimaklumi sebelumnya. Tergantung sanad.
Tergantung sanad. Hukumnya bisa ditolak, bisa diterima. Kadang dia diterima, kadang juga dia ditolak. Dan dia disebutkan adalah di sini karena termasuk dia latoif isnad. Hal yang halus untuk disinggung dalam sanad. Ada sanad tinggi, ada sanad rendah. Madhanul ali wan nazil. Al-awwal kutubul mus kutubul mustakhrajati. Asani kitabul fawaidil muntakhabatis sihahi wa goza wal goraibi takhrijul khatibi. Asalis ma ma sunnifa fil awali ka awalil imami malikin lihaliki mil Boy, ngeri. lilhaliki mil kabiri Hmm. Muhammad bin Kayaknya Muhammadin salah cetak itu ya. Lil hakim. Lamnya salah cetak. Lil hakim al-kabir. lil hakim al kabir Muhammad bin Muhammadin wa awali al harisi bin Abi Usamata lihafid Lil. lil hafid Abi Nuaim. Baik. Alhamdulillah. Akhirnya selesai. Madon al-Ali wan nazil. Tempat antum bisa cari sanad Ali dan sanad nazil. Bisa di kutubul mustakhrajat. Kitab-kitab yang menerangkan ini hadis dikeluarkan oleh siapa. Ya, kitab-kitab takrij. Ya, yang menerangkan sanad rawi-rawi dalamnya. Ada kitab juga Al-Fawaid Muntakhabah As-Sihah wal Gharaib. Takrijnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan buku-buku yang ditulis dalam Al-Awali, dalam Ali. Seperti Awalil Imam Malik, punya Al-Hakim Al-Kabir, Muhammad bin Muhammad. Dan ada Awalil Harith Ibn Abi Usamah. Punyanya Al-Hafidh Abu Nuaim. Rahimahullahu ta'ala. Iya, Alhamdulillah. Ini yang penting antum tahu istilah Ali dan Nazil. Ali dan Nazil. Iya, setelah itu Al-Mauquf. Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti berarti setelah itu. Iya, sudah dibilang tadi, sezaman saja. Tidak boleh, kan pasti kalau beda tobokot pasti ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.